Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita bersama merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah memelihara kami hari ini. Dan di saat kami akan membaca firman-Mu, kami mohon Tuhan hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, ilmu pengetahuan dan Alkitab. Ayat renungan diambil dari kitab Ayub pasal 38 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi?" Karena kitab Alam dan kitab Wahyu menyandang kesan pikiran induk yang sama, maka kitab-kitab itu hanya membicarakan keharmonisan dengan metode yang berbeda, serta dalam bahasa yang berbeda-beda. Kitab-kitab itu menyaksikan kebenaran-kebenaran besar yang sama. Ilmu pengetahuan selalu menemukan keajaiban-keajaiban baru, tetapi ilmu itu dengan penelitiannya tidak menghasilkan sesuatu yang bila dimengerti dengan benar, bertentangan dengan wahyu ilahi. Kitab Alam dan firman yang tertulis saling menerangi satu dengan yang lain. Kitab-kitab itu memperkenalkan kita kepada Allah dengan mengajarkan kita sesuatu mengenai hukum yang olehnya ia bekerja. Namun, menarik kesimpulan yang keliru dari buku-buku yang tampak di alam membawa kepada apa yang diduga merupakan pertentangan antara ilmu pengetahuan dan penyataan. Dan dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan, penafsiran kitab suci telah dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan dan merusakkan kuasa firman Allah. Teologi dianggap bertentangan dengan penafsiran secara harfiah terhadap tulisan-tulisan Musa mengenai penciptaan. Jutaan tahun, katanya, diperlukan selama evolusi bumi dari keadaan kacau balau dan supaya dapat menyesuaikan Alkitab dengan apa yang diduga ungkapan ilmu pengetahuan ini. Hari-hari penciptaan dianggap sangat lama, waktu yang tidak terbatas meliputi ribuan atau bahkan jutaan tahun. Kesimpulan yang demikian tidaklah beralasan sama sekali. Catatan Alkitab adalah sesuatu sesuai dengan catatan itu sendiri dan dengan pengajaran tentang alam. Mengenai hari pertama yang digunakan dalam pekerjaan penciptaan, diberi catatan. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dicatat dalam Kejadian 1 ayat 5. Dan samalah adanya yang dikatakan tentang masing-masing dari 6 hari pertama pekan penciptaan. Untuk masing-masing periode ini, Ilham menyatakan sebagai suatu hari yang terdiri atas petang dan pagi, sama seperti setiap hari lain sejak waktu itu. Mengenai pekerjaan penciptaan itu sendiri, kesaksian ilahi ialah Ia berfirman, maka semua jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Dicatat dalam Mazmur 33 ayat 9. Bagi Dia yang dapat berfirman untuk menciptakan dunia yang tak terhitung banyaknya, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk evolusi bumi dari keadaan kacau balau? Supaya dapat menghitung pekerjaannya, haruskah kita melanggar firman-Nya? Hanya dengan pertolongan Roh yang pada mula pertama melayang-layang di atas permukaan air, dari firman yang dalamnya segala sesuatu diciptakan, dari terang yang benar yang menerangi setiap orang yang datang ke bumi, ke dunia, dapatlah kesaksian ilmu pengetahuan ditafsirkan dengan tepat. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 115 sampai 121. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang sudah menjaga kami sepanjang hari ini. Ketika kami membaca renungan, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami boleh baca. Biarlah kami boleh terus mendalami ilmu yang ada di dalam Alkitab, sehingga kami juga boleh lebih banyak mengenal tentang tabiat Tuhan. Ilmu pengetahuan
dunia yang kami miliki. Biarlah kami boleh terfokus kepada pengetahuan yang dari Alkitab, sehingga hidup kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi orang-orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.